Jadi manfaat untuk di sosro itu, misalkan ini bibitnya ini kan udah kependam, nanti biasanya kalau udah hujan itu ketutup segini, terkena sirat atau kalau terlalu di atas ini biasanya nanti kena hujan itu tanahnya ini kan semakin turun akhirnya ngales. Nah kalau di sosro ini kan udah sama rata sama sini, jadi nanti biasanya kalau disirat itu ini nanti udah tertutup umbinya. Nah kalau untuk jarak biasanya kan segini, ini segini lah. Kalau ininya 15, jadi kesininya ini larian ini 15, kalau kesininya terserah kesukaannya lah. Tapi kalau yang bibit seperti ini jangan ditanam ya, ini buat sampel saja. Kalau bisa yang udah bertunas ini nggak usah ditanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru mampir di channel ini ya. Perkenalkan, saya Sulistianto dari Ngawi. Dan channel ini banyak membahas seputar budidaya bawang merah. Jadi kalau teman-teman suka dan merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya. Nah, di video kali ini saya membuat video sharing-sharing menanam bawang merah, dan gak berniat atau bermaksud menggurui teman-teman loh ya. Saya hanya abadikan cara saya itu menanam bawang merah yang biasa saya lakukan sesuai pengalaman pribadi saya di lahan. Dan buat teman-teman yang sama sekali belum pernah menanam bawang merah, semoga video ini bermanfaat ya. Dan yang sudah sering menanam bawang merah, semoga dimudahkan dalam segalanya, amin. Nah biasanya kalau 2 hari sebelum tanam saya melakukan penyosroan ini ya, atau pembuat larian. Tujuannya untuk mengatur jarak tanamnya, nanti dibuat 15 kali 15 atau sesuai keinginan, sesuai daerah masing-masing. Selain itu juga untuk pupuk dasaran bisa masuk ke dalamnya larian itu. Dan untuk ngelariknya nggak usah terlalu sampai pinggir, nanti kalau hujan takutnya itu malah ngales atau melender ke bawah ke got. Jadi cukup di tengahnya aja itu, dan tanahnya itu bisa tergaruk, nanti buat benihnya itu menanamnya juga lebih mudah dan efisien, dan lebih maksimal pemupukan dasarnya itu. Jadi manfaat untuk di sosro itu, misalkan ini bibitnya ini kan udah kependam, nanti biasanya kalau udah hujan itu ketutup segini, terkena sirat atau kalau terlalu di atas ini biasanya nanti kena hujan itu tanahnya ini kan semakin turun akhirnya ngales. Nah kalau di sosro ini kan udah sama rata sama sini, jadi nanti biasanya kalau disirat itu ini nanti udah tertutup umbinya. Nah kalau untuk jarak biasanya kan segini, ini segini lah. Kalau ininya 15, jadi kesininya ini larian ini 15, kalau kesininya terserah kesukaannya lah. Tapi kalau yang bibit seperti ini jangan ditanam ya, ini buat sampel saja. Kalau bisa yang udah bertunas ini nggak usah ditanam. Dan kalau teman-teman itu nggak punya sosro, ini bisa pesan di pengrajinnya ya, ke Pak Widarto Nganjuk. WA nya itu 0821 3939 3746. Insya Allah itu amanah ya, karena saya juga pernah pesan di beliau. Jadi kalau teman-teman itu mau beli atau mau pesan lewat online, insya Allah bisa amanah. Harganya
bervariasi, ada yang 90, 100, 120 sampai 150. Mungkin bisa ditanyakan ke beliaunya langsung ya. Nah itu sosroknya saya nggak sampai ke pinggir ya, cuman di tengahnya aja. Dan kebetulan kalau di daerah saya ini musim tanamnya bulan sekarang itu berbarengan sama yang nanam padi. Dan kebetulan lahan yang di samping atasnya atau kirinya ini nanam padi juga ya di lahan saya itu. Terus kalau teman-teman mengalami hal seperti ini tuh kadang ada yang bertanya, ditanemin bawangnya merah dulu atau tanam padinya. Kalau menurut saya pribadi itu tergantung kebutuhan tenaga kerjanya ya. Kalau di sini tuh di Ngawi, terutama di daerah saya. Karena kalau menurut saya dahulukan tanamnya padi itu lebih efisiennya itu, nah ini ke hama bekas tanaman padi. Biasanya sisa pemotongan padi ini waktu panen kan ada masih sisa-sisa seperti ini di video ini. Biasanya itu hamanya itu masih menempel di situ. Terus waktu diolah lahan pembajakan seperti ini, biasanya itu hamanya nanti banyak yang terbang atau ke lahan yang udah ditanami. Jadi mending saya tanemin bawang merahnya itu setelah tanaman padi selesai, biar hama yang di sisa tanaman padi tadi itu udah hilang dulu ya. Mungkin karena waktu sekarang emang musimnya datang hujan juga. Kalau daerah sini yaitu barengan tanam padi ya, saya dahulukan padi dulu. Nanamnya saya ini dua tempat, lahan yang pertama sama lahan yang kedua itu. Kalau udah terlanjur tanam gimana ya mas? Kalau misalkan bawang merahnya udah tumbuh ya, mungkin kalau udah ditanam bawang merahnya udah tumbuh, terus di samping kanan kirinya itu diolah lahan, hamanya itu resikonya biasanya pada beterbangan, hinggapnya itu di bawang merah kita yang udah tumbuh itu ya. Resikonya seperti itulah kurang lebihnya, tapi ya tergantung di daerahnya karena situasi dan kondisi itu kan berbeda ya. Kita sikapi saja gimana baiknya, nggak ada salah dan benarnya ya, karena kita menanam itu ya tujuan kita itu yang penting bisa panen. Nah ini padinya udah mulai saya tanamin ya, insya Allah nanti Sabtu itu udah tanam bawang merahnya. Dan kitanya sambil menaburkan pupuk dasaran yang di lahan bawang merah kita tadi itu kan juga bisa. Nah untuk pupuk dasar saya biasanya juga pakai Vertipos ini. Nah kenapa kalau pakai Vertipos ya, mungkin karena harganya juga terjangkau. Dan kalau pupuk dasaran yang namanya dasar itu berarti kan awal, biasanya itu yang perlu diperhatikan itu kan tanamnya apa, musimnya, tahunan atau iklim cuacanya, curah hujan gimana, kesuburan tanah. Dan yang saya ketahui itu kalau pupuk vegetatif itu kan biasanya membutuhkan nitrogen tinggi, fosfatnya juga tinggi, kaliumnya rendah. Nah kalau nitrogen tinggi itu karena ini musim hujan nih, biasanya udah dari alam, udah dari hujan itu nitrogennya udah lumayan. Jadi kan fosfatnya itu saya pakai Vertipos ini. Kandungan unsur harinya ini ya, fosfatnya P205 nya 20%. Karena musim sekarang itu pestisida atau pupuk itu harganya hampir naik sekian persen lah dari 8 bulan terakhir ini.
Nah ini yang lahan saya yang kedua itu ya, yang sistem lep itu bedengannya yang enggak terlalu dalam. Sama nanti yang lahan pertama juga seperti ini karena dokumentasi videonya itu enggak karena repot tadi lah, jadi ini saya abadikan. Dan jangan lupa buat teman-teman kalau udah dikasih pupuk dasaran, dispray herbisida selektif itu yang merek Gold atau Goal itu pakai 25 mili lah pemakainya saya. Nah ini alhamdulillah udah bisa tanam yang lahan pertama tadi. Untuk jarak tanam yang saya pakai ini 15 kali 15 ya. Pokoknya kalau sosrokannya itu 15, lariannya jejernya itu ya sekitar 15 cm. Tapi ya karena nanam itu orang banyak itu ya pokoknya perkiraan ya seperti itulah. Entah itu 15 kalau 18 atau 15 yang jejernya tetap lariannya sosor tetap 15, tapi yang jejernya itu antara 15, 16 sampai 18 itu seukuran tangan itu. Dan sehabis udah ditanam jangan lupa disiram ya kalau nggak hujan. Kalau bisa itu pagi kita siram tiap hari sampai 10 hari biar. Dan nanti kedepannya insya Allah kalau nggak repot akan saya upload lah untuk pertumbuhannya itu gimana. Semoga seperti yang sudah bisa lebih maksimal hasil panennya dan harga bawang merah nggak seperti sekarang ya. Semoga nanti pas panen itu harganya bisa naik lah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau ada salah kata atau mungkin kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Padune nyedak-nyedak ae. Ayo piye engke alah ngejar asur. Kangen yo ora tau ditunggu kowe. Iya. Nah, dilongkah malah nemen. Ditunggu asur. Wetan. Brah, wetan. Brah.